Bekas Habib Muhammad, banyak bekas Habib Muhammad. Berapa? Berapa bekas habaib, mudahan berkah anak jadi soleh, amin. Berapa? Berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang ada satu video yang viral di media sosial, yaitu ada seorang Habib ya yang menjual air minum tapi mengatasnamakan agama, yaitu bekas air minum Habib adalah berkah. Nah teman-teman semuanya, kita langsung aja simak videonya ya. Banyak bekas minum Habib Husin. Berapa? Banyak bekas minum Habib Husin, mudahan berkah, amin. Berapa? Jolong, Beb, minum lagi, Beb. Mana bajunya jolongnya, minum, Beb. Baju menjual banyak. Disuruh minum lagi. Beb. Ini minum bujuran, nah. Ya, ini Beb, makasih, Beb. Minum lagi, Beb. Letakkan dia di kampung, letakkan dia. Berapa? Berapa? Berapa, Bu? Jolong. Nah, 2000 modalnya. Minum lagi, Beb. Jualan air berkah. Kampung perut Habib pernah urusan ya. Berapa, Bu? Hah? Jolong, Beb, minum apa jolongi sangat terus. Jolongi, minumi berkah. Minum, Beb. Bekas Habib Muhammad, banyak bekas Habib Muhammad. Berapa? Berapa bekas habaib, mudahan berkah anak jadi soleh, amin. Berapa? Berapa? Jolong, nah. Jolong, ini bapak nih. Kenapa lagi? Oh ya Allah, ada-ada saja ya teman-teman ya. Jadi menjual air minuman bekas tapi mengatasnamakan agama. Nah teman-teman semuanya, lalu bagaimana ya tentang bekas minum air orang soleh? Ya, dulu ya teman-teman semuanya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ada hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah wudhu ya. Jadi bekas air wudhu itu diperebutkan oleh para sahabat. Kemudian keringat beliau ya diperebutkan oleh para sahabat. Bahkan rambut beliau juga diperebutkan oleh para sahabat. Nah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian setelah peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, jadi Rasulullah sudah meninggal, sudah wafat ya. Apakah ada para sahabat mencontohkan kembali berebut, misal contoh berebut air minum sahabat Nabi, misal Abu Bakar ya, kemudian Umar meminumnya, misal seperti itu ya. Nah teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan menampilkan ya penjelasan dari Ustadz Maududi Abdullah, yaitu terkait tentang air berkah ataupun air bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah penjelasan ilmiah, penjelasan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita simak penjelasan dari Ustadz Maududi Abdullah. Sebagian kaum muslimin mengambil sisa minuman orang yang mereka anggap soleh untuk mendapatkan berkah. Sebagian kaum muslimin berusaha untuk bersalam bersama orang saleh untuk mendapatkan berkah, dan yang lainnya baju orang saleh, sendal orang saleh, dan yang lainnya. Ketika kita tegur mereka, kita mengatakan ini tidak benar, mereka berdalil dengan apa yang dilakukan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat dalilnya, sunnah Rasulullah. Ya akhi, antum melarang kita. Para sahabat berebut air, sisa air wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat berebut mengambil rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi ketika cukur rambut di Amul Hudaybiyah, perang Hudaybiyah, Nabi suruh bagi-bagikan para sahabat rambut saya ini. Tidakkah para sahabat berebut untuk bersalaman bersama Rasulullah? Tidakkah ketika Rasulullah SAW mengeluarkan dahak lalu kemudian beliau muntahkan dahak itu dipegang oleh para sahabat, digosokkan ke tangannya? Tangannya ya. Mengambil berkah ya akhi. Apa yang ente larang? Kenapa ente mengatakan ini salah?
Hadis Nabi SAW dan amalan para sahabat kepada Nabi SAW. Adakah dalil yang lebih hebat daripada perbuatan Nabi dan perbuatan para sahabat kepada Nabi SAW? Bingung kita. Iya, bingung. Dalilnya kuat. Dalilnya kuat. Dan hadis-hadisnya sahih. Lihat jelinya ayat Al-Quran, tegasnya Allah. Lihat standarisasi pemahaman para sahabat. Ada sesuatu yang mereka kurang jeli di sini. Kita tidak mengingkari sahabat melakukan itu kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul kita adalah orang yang penuh dengan berkah, dan itu tidak ada khilaf. Rasul kita Muhammad SAW manusia yang hidup penuh dengan berkah, manusia terbaik, sehingga keringatnya diambil oleh sahabat untuk dijadikan parfum, karena keringat Nabi SAW harum. Dan banyak cerita tentang berkah-berkah yang para sahabat saling berebutan mengambil sisa air wudhu dan yang lainnya. Itu tidak kita ingkari, dalil-dalil itu tidak kita, itu sahih dan thabit. Namun saudara kita itu tidak jeli. Apa yang terjadi setelah Rasul meninggal? Apakah tradisi pergi ke orang soleh dengan cara yang mereka lakukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mereka pelihara dan mereka lakukan kepada orang soleh setelah Rasulullah meninggal? Ada Abu Bakar, dan Abu Bakar ini manusia terbaik setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari lihat sejarah para sahabat. Apakah para sahabat yang melakukan itu kepada Rasul setelah Rasul meninggal, mereka melakukan hal yang sama kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Hasan dan Husain, cucu Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, kepada Abbas, paman Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas, sepupu Rasul kita tercinta SAW. Apakah para sahabat melakukan hal itu kepada orang-orang soleh di zaman mereka atau tidak? Tidak ada. Terbukti tidak. Apa yang mereka lakukan kepada Rasul, mereka tidak lakukan kepada Abu Bakar. Mereka tidak lakukan kepada Umar. Mereka tidak lakukan kepada Uthman. Tidak ada bukti sejarah bahwa mereka melakukan itu kepada manusia-manusia soleh ini. Kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda, sahabat Nabi yang mulia, yang kita dan siapapun manusia di permukaan bumi akan mencintai dia, namun cinta yang tidak berlebihan, cinta yang hak, bukan cinta yang gulu dan berlebihan, sehingga menjadikannya lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar dan Uthman. Padahal Ali bin Abi Thalib sendiri menyatakan Abu Bakar dan Umar lebih mulia daripada dirinya. Al-muhim, para sahabat tidak melakukan itu kepada Abu Bakar dan Umar, kepada Uthman dan Ali, kepada Hasan dan Husain, kepada Abbas, paman Rasul tercinta, Ahlul Bait. Mereka tidak melakukan itu. Fahamlah kita dari praktek para sahabat itu khusus untuk Rasul. Fahamlah kita, pemahaman saudara kita tadi salah, karena mereka melakukan kepada orang yang mereka anggap soleh berdalil dengan perlakuan para sahabat kepada Nabi. Padahal itu khusus milik Nabi. Kalau itu milik seluruh orang soleh, pasti para sahabat melakukannya kepada Abu Bakar setelah Rasul meninggal. Masuk akal. Pasti para sahabat melakukannya kepada Umar setelah Abu Bakar meninggal. Pasti para sahabat dan tabi'in akan melakukannya kepada Uthman setelah Umar meninggal. Pasti mereka melakukannya kepada Ali bin Abi Thalib setelah Uthman meninggal. Dan begitu seterusnya. Ada Zubair bin Awam, ada Abu Hurairah, ada Anas bin Malik, ada Abdullah bin Mas'ud, ada kaum yang sangat banyak orang-orang soleh yang dijamin surga. Para sahabat tidak melakukan itu kepada mereka. Bukti pemahaman di tengah para sahabat itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Maulidi Abdullah, ya. Jadi benar ya teman-teman ya. Ketika Nabi SAW masih hidup, ya. Jadi air wudhu beliau itu banyak yang diperebutkan oleh para sahabat. Ya. Bahkan rambut beliau juga diperebutkan oleh para sahabat karena apa yang ada di dalam tubuh Rasulullah SAW itu adalah berkah. Keringat beliau berkah, ya. Bahkan diambil dan dibuat parfum, ya.
Masya Allah ya. Akan tetapi, bagaimana setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat? Apakah para sahabat, ya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, melakukan hal yang sama kepada para sahabat setelah sepeninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya tidak kan? Kalau ini ya dikiaskan dengan dalil para sahabat melakukan kepada Nabi, ya tentu para sahabat akan sama melakukan seperti itu. Akan tetapi inilah pemahaman para sahabat ya. Jadi kita memahami Al-Quran maupun As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Jadi dalil itu adalah khusus untuk Rasulullah SAW karena para sahabat tidak melakukan setelah peninggalan beliau. Ketika Rasulullah SAW wafat, ya, jadi para sahabat yang junior ya tidak ngalap berkah, yaitu mengambil keringat sahabat Abu Bakar, misal seperti itu ya. Tidak ada satupun karena Abu Bakar dan Umar ini kedudukannya lebih tinggi Abu Bakar ya. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, kemudian digantikan Umar. Apakah para sahabat juga mengambil berkah, misal seperti air wudhu, kemudian keringat? Tidak dipraktikkan oleh para sahabat dan seterusnya. Nah, inilah ya jelinya dakwah salafi ini tentang masalah ngalap berkah pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang video yang pertama tadi itu ya, yang ada seorang Habib ya jualan air. Konon ini adalah air berkah, air bekas minuman habaib. Jadi nanti anaknya menjadi anak yang soleh. Nah, kemudian dikiaskan dengan dalil yang para sahabat berebut keringat Nabi SAW. Dan ini adalah kiasan yang tidak diterima. Nah, teman-teman semuanya, mari kita berpikir ya, dan kita mendengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf ya. Karena beliau Ustadz Maududi itu menjelaskan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Nah, inilah yang menjadi pembeda ya orang-orang salafi dan orang-orang sufi. Nah, teman-teman semuanya, jadi kita sudah tahu ya penjelasan dari beliau, maka dari itu tidak ada yang namanya air bekas orang soleh itu berkah. Ya, jadi itulah jawabannya. Jadi itulah kesimpulannya. Nah, oke teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.